terus sama pernyataannya. 50 kali. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Walladzina yarmuna azwajahum wa lam yakul lahum syuhada'u illa anfusuhum fa syahadatu ahadihim arba'u syahadatin billahi innahu laminas shadiqin." Ya. Adapun orang-orang yang menuduh istri-istri mereka berbuat zina, maka hendaklah mereka mendatangkan 4 saksi. Ya. Kalau memang benar-benar mereka itu termasuk orang-orang yang benar. Wal khamisatu, dan yang kelima, anna la'natallahi alaihi in kana minal kadhibin. Maka dia harus bersumpah bahwasanya kalau dia itu berdusta, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan laknat ini sangat sangat mengerikan. Mengapa? Makna laknat adalah yaitu menjauhkan dari rahmat Allah, menjauhkan seseorang dari rahmat Allah. Nah, kalau seandainya orang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana dia bisa masuk surga kalau seandainya dia, bukankah orang yang masuk surga itu harus dengan rahmat Allah Jalla wa ala. Ya. Kemudian Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullah mengatakan, mengutip firman Allah, "Idza nasahu lillahi wa rasulih." Apabila mereka ikhlas atau berlaku ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, ma 'alal muhsinina min sabil. Maka tidak ada sedikit pun jalan bagi seorang untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Ayat ini berkaitan dengan orang-orang yang memiliki uzur ketika berperang. Orang yang ada perintah perang atau perintah jihad, ia tidak mengikutinya, maka dia telah melakukan fahisyah, melakukan kemaksiatan, padahal mampu. Ya. Kemudian Allah mengatakan, "Laisa 'alad du'afa'i wala 'alal marda wala 'alal ladzina la yajiduna ma yunfiquna harajun idza nasahu lillahi wa rasulih." Ya, tidak ada dosa bagi orang-orang yang lemah, orang-orang yang sakit, orang yang tidak memiliki, orang-orang yang tidak memiliki harta yang akan dinafkahkan kepada istrinya. Ya, idza nasahu lillahi wa rasulih. Ya, apabila mereka benar-benar mengikhlaskan perbuatan tersebut lillah, karena Allah dan Rasulnya. Ma 'alal mu'minina min sabil. Maka tidak ada jalan sedikit pun untuk menyalahkan orang-orang yang berbuat baik. Maksud ayat ini adalah kita harus senantiasa memberi uzur kepada orang-orang atau saudara-saudara kita yang telah memiliki atau yang memiliki uzur. Misalkan ada seseorang di antara kita tidak sholat di masjid. Ya, dia biasa kelihatan ke masjid, sepekan dia tidak ke masjid atau sebulan tidak ke masjid. Ya, kita harus memiliki uzur untuk mereka. Bisa jadi orang tersebut lagi sakit, atau bisa jadi ia lagi uzur keluar. Intinya kita memberi uzur. Bukan kita malah mengatakan memunafik-munafikkan saudara kita tersebut. Ini tidak boleh. Ya. Nah, kita baca kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah. Fal muslimu la yakunu fahishan wala mutafahishan. Hendaklah seorang muslim, ia tidak menjadi seorang yang perbuatannya kotor, ya pelaku maksiat. Jangan ia menjadi orang yang ahli maksiat. Wala mutafahishan, dan orang yang mulutnya kotor. Ya, walakinnahu yajtanibu al-fuhsya fil qawli wal amal. Dan hendaklah ia menjauhi perbuatan keji tersebut dalam ucapannya maupun dalam amalnya. Wala yushi'ul fahishata bainan nasi, dan tidak menyebarkan keburukan di antara manusia. Wasyai'atu qad takunu kadziban. Ya. Desas-desus atau kabar burung itu terkadang kabarnya tidak sesuai atau kabar dusta. Walladzi asya'aha qad qala kadziban wa sara minal mukadzibin. Adapun orang yang menyebarkan kabar dusta, maka ia telah menjadi pendusta.
Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'a." Cukup kita katakan orang itu sebagai pendusta. Kata Nabi, ya, apabila dia menyebarkan apa saja yang ia dengar. Dia tidak cross check dulu. Apakah kabar ini sahih atau tidak? Langsung dia share. Ya. Maka kata Nabi, "Kafa bil mar'i kadziban an yuhadditsa bikulli ma sami'a." Cukup orang tersebut dikatakan pendusta, kata Nabi, apabila ia mengucapkan atau menyebarkan apa yang ia dengar. Ini hati-hati. Ya, hati-hati kita menyebarkan berita-berita hoax. Ya, terutama berkaitan dengan pemimpin kita. Ya. Mengapa? Seandainya terjadi kemungkaran terhadap pemimpin kita, kita tidak boleh menyebarkannya secara terang-terangan. Ya, bagaimana kalau itu hanya berita dusta? Kan seperti itu. Ya. Begitu juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian suatu berita dari orang yang fasik, fatabayyanu, maka perjelaslah. Maka tasabbutlah, tabayyunlah. Apakah berita tersebut benar atau tidak? Kalau berita tersebut tidak benar, maka haram bagi kita untuk menyebarkannya. Kalau seandainya berita tersebut benar, ya, apa kata Syekh? Ya, fa idza balagha an ahadin annahu asaa aw amila khati'ah fala tasta'jil farubama kana alladhi ballaghaka yaftar alaihi al-kadhib. Ya. Kemudian Syekh mengatakan, apabila terdengar olehmu suatu berita atau amalan bahwasanya dia, saudara kita, itu berbuat kesalahan atau berbuat dosa, maka jangan terburu-buru engkau menyebarkannya. Ya. Jangan terburu-buru, kita cross check dulu. Sahih atau tidak? Kalau tidak, jangan sebar. Kalau sahih, ya, wa idza kanat sahihatan, apabila berita tersebut benar, fal muslimu laisa ma'suman. Lihat kata Syekh, maka orang muslim tidak maksum. Maksudnya apa? Yang namanya manusia pasti berbuat salah, pasti berbuat dosa. Sebagaimana sabda Nabi SAW, kullu bani Adam khata. Setiap anak Adam senantiasa berbuat dosa. Wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah orang yang bertaubat. Ya, faqad yaqau fil ma'siyati ahyanan. Dan terkadang seorang muslim itu, ya, terjatuh ke dalam kemaksiatan. Kadang-kadang, fala yanbaghi laka an tusyi'a hadhil fahishah. Dan tidak seharusnya engkau, kata beliau, menyebarkan keburukan saudara muslim tersebut. Walakin 'alaika an tasturaha. Hendaknya engkau menutupi aibnya. Ya, sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man satara musliman satarahu Allah fid dunya wal akhirah." Barang siapa yang menutupi aib seorang muslim, maka Allah Subhanahu wa taala akan tutupi aibnya di dunia dan di akhirat. Siapa kita? Apakah kita merasa tidak pernah berbuat dosa? Pasti pernah. Kalau kita tutupi aib saudara kita, Allah akan tutupi aib kita. Ya. Begitu juga sebaliknya, kalau kita umbar aib saudara kita, bisa jadi Allah akan buka aib kita walaupun kita di rumah. Ya, walaupun kita di rumah, lebih-lebih di akhirat. Ya. Di antara kita, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, kita sudah ngaji tauhid. Kita tidak, kalau masalah tauhid bid'ah, kita tidak pernah berbuat syirik misalnya. Kita tidak berbuat bid'ah misalnya. Apakah orang masuk neraka hanya cuman dikarenakan syirik saja, atau orang masuk neraka dikarenakan berbuat bid'ah saja? Kan tidak. Ada permasalahan-permasalahan yang lain yang bisa memasukkan seseorang ke dalam neraka. Waliyadzubillah. Ya, di antara ghibah.
Di antaranya ghibah. Di antara membicarakan aib orang lain, mencari-cari kesalahan. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni wala ya wahai orang, inna ba'dadh-dhanni itsm wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dah. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah dari kalian prasangka-prasangka. Karena sebagian dari prasangka adalah dosa. Jangan kau cari-cari kesalahan orang lain, dan jangan pula engkau menghibahi orang lain. Ayuhibbu an takuna ayuhibbu an ta'kula lahma akhihi maitan fakarihtumuh. Apakah engkau ingin, ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah engkau ingin memakan daging saudaramu sendiri? Pasti kamu enggak ingin. Bagaimana kalau yang kita ghibah itu guru kita, ustadz kita? Ya, tentu lebih dahsyat. Makanya kata para ulama, ya lahmul ulama summun. Dagingnya ulama itu beracun. Ya, bisa jadi kita malas ibadah dikarenakan apa? Dikarenakan kita telah merendahkan saudara kita yang malas beribadah. Dibalas kita oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan tersebut. Sekarang kita bertobat, beristighfar dari dosa yang telah kita lakukan, sehingga Allah mengembalikan semangat kita untuk beribadah kepadanya. Masyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ya. Kemudian apa solusinya kata Syekh? Kalau seandainya kita tidak boleh menyebar aib saudara kita, walihadza alaika binasihatil 'asi bainaka wa bainah. Maka dari itu hendaklah engkau menasihati orang yang bermaksiat antara dirimu dan dia berdua. Ya, antara diri dia berdua. Bukan kita mengumbar aib saudara kita di depan orang yang lain. Ya. Justru mudaratnya lebih besar. Bagaimana tidak? Ketika seseorang sudah tercium atau semua orang menganggap dirinya atau dirinya telah berbuat buruk, ia malu bertemu dengan orang-orang yang baik. Akhirnya dia mengasingkan diri, ya, atau berteman dengan orang-orang yang semisalnya, dan jauh dari hidayah. Berbeda dengan orang yang telah ia berbuat maksiat dikala sendirian, atau dia berbuat maksiat tapi banyak orang yang tidak tahu. Masih ada harapan dirinya untuk kembali. Dia pergi ke masjid, ya Masya Allah saya itu sudah ngaji lama, kok saya masih seperti ini, ada harapan. Tapi kalau orang sudah tahu, orang ini loh begini, kita orang tersebut datang ke masjid ini malu. Kan gitu. Akhirnya nggak datang. Akhirnya kemana? Nggak datang ke masjid. Datangnya ke tempat-tempat yang sejenisnya. Ya. Makanya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ya, perbuatan keji ini yang dimaksud adalah yaitu kita menyebarkan. Berbuat keji itu dosa besar. Ya, al-fahisha adalah perzinahan. Menyebarkannya maka itu juga perbuatan dosa besar. Seperti naudzubillah min dzalik, yaitu menyebarkan, ya, video, misalkan video-video dewasa, ya, maka ini termasuk menyebarkannya, tidak boleh, ya. Walaupun misalkan kita menyebarkannya hanya untuk pribadi, ini juga tidak boleh. Nonton saja tidak boleh, apalagi kita menyebarkannya, itu tidak diperbolehkan. Begitu juga ketika kita ingin saudara kita, ya, terjatuh ke dalam kemaksiatan, ya, atau saudara kita terjatuh dalam kemaksiatan tapi kita tidak menasihatinya atau kita tidak mengingkarinya, justru kita mentertawakannya, berarti kita sama saja. Kita suka kalau teman kita atau saudara kita terjatuh dalam kemaksiatan, ya, atau tersebarnya kemaksiatan ke dalam hati orang mukmin. Maka ancaman Allah apa? Lahum azabun alim. Bagi mereka azab yang pedih. Ya, suka melihat orang, misalnya kita, ada seorang di antara kita, naudzubillah min dzalik, dia itu misalnya pelaku riba. Misal pelaku riba. Ya, contoh yang banyak. Kita ambil contoh pelaku riba. Harusnya kita itu sedih melihat saudara kita sudah ngaji tapi masih, ya, bermain riba. Kita nasihati dia, kita dekati dia, ya. Bukan kita senang
Bukan kita suka kalau teman kita itu masuk ke dalam perbuatan tersebut. Ya, sepeno urusanmu itu. Ada gitu, ya, itu tidak boleh. Ya, maka suka dengan perbuatan tersebut terhadap orang lain walaupun kita tidak melakukan. Ya, fulan melakukan riba, kita senang. Beno wis yang celaka-celaka dewi. Ya, anak yang ngono-ngono dewi terserah. Bojone ngono-ngono dewi terserah. Jadi kita nggak ada rasa mengingkari, tapi kita suka melihat teman kita bermaksiat, maka kita diancam oleh Allah Subhanahu wa taala ya dengan azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan ancaman Allah Subhanahu wa taala baik di dunia maupun di akhirat terhadap suatu perbuatan menunjukkan bahwasanya perbuatan tersebut adalah dosa besar. Ya kan, kita ingin saudara kita ya terjatuh dalam kemaksiatan saja itu merupakan perbuatan dosa. Bagaimana kalau kita yang terjatuh lebih besar lagi? Waliyadzubillah. Nah, kita lanjutkan. Fakatsirun minan nas al-an, dan banyak di antara manusia sekarang ini, saya enggak banyak menjelaskan. Saya baca syarahnya Syekh ya, agar tidak dikira saya ini mengarang sendiri, tidak. Ya, Syekh mengatakan fakatsirun minan nas, banyak di antara manusia al-an saat ini la tahlu majalisahum illa bil hadisi anin nas. Mereka tidak merasakan kelezatan majelis kecuali dengan mengucapkan atau mencari-cari kesalahan-kesalahan manusia. Ini bahasa lagi bahasa ini. Ini enggak manis kalau enggak ngerasani orang, enggak manis majelisnya. Fala fulanun amila kadza, fulan itu telah melakukan ini. Wa fulanun akhta'a fi kadza, fulan itu salah dalam masalah ini. Wa hadza la yajuzu bainal muslimin. Yang demikian ini tidak diperbolehkan di antara kaum muslimin. Liqaulihi ta'ala, berdasar firman Allah Ta'ala yang tadi. Nah, azan, barakallahu fiik. Silakan. حي على الفلاح
حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد الوسيلة والفضيلة وبعث مقام محمد الذي وعدته. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من wala amma ba'd. Nah, ya kita ulang. Syekh Shalih Fauzan hafizahullah mengatakan banyak di antara manusia saat ini ya tidaklah merasa nikmat, tidak manis rasanya majelisnya kecuali dengan ya mengatakan atau menghibai sebagian dari manusia. Saya fulan melakukan ini, fulan telah salah dalam masalah ini, begini dan begitu. Ya, maka ini kata Syekh tidak diperbolehkan. Ya. Fa idza sya'atil fahishatu fin nas. Apabila tersebar kemaksiatan, ya berita tersebut tersebar pada manusia, hina yatasalu ahlul fusuq wal ma'asi bi a'malihim. Maka akan mempermudah ya orang-orang yang fasik dan orang-orang yang ahli maksiat untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Ya, contohnya apabila minum minuman keras, itu orang kita sudah tahu bahwasanya minuman keras itu haram. Akan tetapi tersebar bahwasanya di suatu daerah, misalkan di daerah sini, di situ ada orang biasanya orang-orang itu minum minuman keras di situ, misal di tempat A gitu. Akhirnya orang-orang yang fasik atau orang-orang ahli maksiat akan mencari info, di mana kamu belinya, ya, di mana kamu belinya ini, ya, karena mungkin di tempatnya sulit untuk mencari minuman tersebut. Akhirnya dikasih tahu di sini. Akhirnya tersebarlah kemaksiatan yang lebih dahsyat. Oleh karena kita tidak diperbolehkan ya, untuk menyebarkan aib saudara kita. Kalau selagi aib tersebut, ya seseorang diperbolehkan mengumbar orang lain. Antaranya yang pertama, di hadapan qadhi, di hadapan hakim untuk mencari kejelasan. Ya, di hadapan hakim boleh menyebar aib orang tersebut. Ya. Kemudian yang kedua, apabila seorang tersebut memang benar-benar terang-terangan ya bermaksiat, yang benar-benar terang-terangan, ya dia sengaja mengumbar dirinya dalam sedang bermaksiat, ya misalnya seseorang dia minum minuman keras misalnya sambil di jalan, memang sengaja untuk memperlihatkan dia bangga dengan maksiat tersebut. Nah, orang yang seperti ini diperbolehkan untuk digibai, diomongkan boleh. Ya, karena apa? Dia digibai sama ndak podoai. Kan pengertian ghibah itu apa? Dzikruka akhaka bima yakrah. Engkau sebutkan saudaramu terhadap apa yang ia benci. Ya dia disebutkan tambah bangga. Ya, misal anak-anak SMP terutama. Ketika dikatakan ente itu ngerokok ya, pasti ketawa. Bangga dia. Nanti kamu itu kalau minum suka minum ya, dia bangga sambil senyum. Dia nggak menyesal. Ya, dia bangga. Ya. Kalau seandainya dia itu sengaja menutup aibnya, menutup perbuatannya, maka kita tidak boleh menyebarnya. Tapi kalau dia memang bangga, sengaja, misal di Facebook, di foto tek,
lagi gambar cap orang tua. Nah, boleh kita gibahi dia. Kenapa? Karena dia nggak benci digibah ini. Dia bangga dipamerkan kok. Seperti itu. Ya. Nah. Kemudian nah, kemudian hadis ayat yang di atas tadi yaitu masih berkaitan dengan kisah hadisul ifki, yaitu dituduhnya ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha ya berbuat zina. Nah, dari satu orang mengabarkan bahwasanya ibunda kita Aisyah berbuat zina. Kemudian karena Rasul tahu orang yang mengabarkan tersebut nggak pernah bohong sama dia, sama beliau nggak pernah bohong. Akhirnya beliau percaya. Bahkan Rasulullah SAW percaya. Dan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anha, bapaknya juga percaya dengan omongan itu, gelisah dia. Karena Aisyah radhiyallahu taala sampai sedih beliau, ya sampai sedih. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala mensucikan beliau dengan menurunkan ayat tersebut, ya dengan menurunkan ayat tersebut. Dan ini juga ada hikmah dari guru kita Ustaz Muhammad Syahbudra Hafizahullah. Beliau mengatakan, kalau antum difitnah oleh orang, misalkan kalau antum difitnah oleh orang, dikatakan begini dan begitu, dan antum memang benar-benar tidak melakukannya, sudah diam aja, diam saja, ya. Allah nanti akan membersihkan nama baik antum sendiri. Allah akan membersihkan nama baik antum sendiri, dan Allah akan menghinakan dia yang yang menuduh antum. Ya, kata beliau seperti itu. Beliau kemudian mengatakan seperti ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha, difitnah keji, difitnah untuk berzina. Bahkan seorang Rasul Nabi sallallahu alaihi wasallam percaya. Ya. Tapi Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mensucikannya. Ya sudah, dibalas kata beliau. Jangan dibalas sudah. Nanti Allah akan mensucikan antum sendiri. Tapi ingat kata beliau, kalau memang benar-benar antum melakukannya, jangan antum melakukan pembelaan. Allah justru nanti akan menghinakan antum. Kata beliau itu. Antum bertobat saja, jangan melakukan pembelaan terhadap itu. Tapi antum bertobat, beristighfar, kembali ke jalan Allah agar Allah membersihkan nama antum lagi. Kalau sudah kita melakukan kemaksiatan, kita disebarkan. Tujuan kita bukan ngejek yang menyebarkan, ya, atau bukan kita menyebarkan fitnah kepada orang yang menyebar, tidak. Tapi kita kembali kepada Allah, kita bertaubat, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala menutupi aib-aib kita lagi, ya, agar Allah Subhanahu Wa Taala membersihkan nama baik kita. Ya, coba kita lihat Khalid ibn Walid radhiyallahu taala anhu, ya, beliau ya membunuh para sahabat ketika beliau masih dalam keadaan musyrik. Ketika perang Uhud, banyak sahabat yang wafat, ya, iya kan? Tapi Allah Subhanahu Wa Taala membersihkannya dengan tobatnya beliau. Dan banyak, ya, dan banyak di antara para sahabat yang dahulunya orang-orang pelaku maksiat, akan tetapi Allah Subhanahu Wa Taala perbaiki amalnya. Nah, kemudian kita lanjutkan. Beliau mengatakan, nah, wala'alla murad Syekh, ya, yang dimaksud mengapa Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab menyebutkan dua ayat ini. Yang pertama, orang yang menyebarkan aib orang lain, yang menyebarkan keburukan atau menginginkan sebarnya keburukan di hati orang-orang beriman, dia diancam adab yang pedih di dunia maupun di akhirat. Ya, dan ini merupakan dosa besar. Kemudian beliau mengatakan, wa idza nasahu lillahi wa rasulih ma 'alal muhsina min sabil. Apabila mereka benar-benar ikhlas, maksudnya orang yang duduk di rumah saja nggak ikut berjihad dikarenakan uzur, dikarenakan
udurnya memang orangnya lemah, orangnya tidak orangnya sakit dan seterusnya, ya. Kalau memang benar-benar mereka itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, maka tidak boleh mereka dicela. Ini kata beliau yaitu, ya, agar orang-orang yang beriman, ya, tidak bermudah-mudahan untuk agar orang-orang beriman tidak bermudahan untuk mencari-cari kesalahan orang lain. Selalu kasih udzur. Ini seperti itu. Ya. Nah, Allahu a'lam. Mungkin hanya ada pertanyaan? Ada kelihatan gerhana? Kelihatan. Taib. Nah, kita sholat isya dulu, kemudian kita sholat. Ini sampai jam 9 kayaknya. Taib. Dan kita akhirin kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.